Pemirsa, relawan pro Jokowi atau Projo resmi mendukung baca pres Prabowo Subianto pada Sabtu sore. Hal ini menimbulkan tanda tanya besar sebab dukungan relawan Projo diberikan di tengah status Jokowi sebagai kader partai PDI Perjuangan yang mendukung Ganjar Pranowo. Apakah hal ini mempertegas bahwa memang ada gesekan antara Jokowi dan PDIP? Lalu seberapa besar dampak dukungan relawan Projo ke Prabowo dalam percaturan politik tanah air? Kami akan diskusikan dengan pengamat politik Effendi Ghazali. Selamat sore, Mas Effendi. Selamat sore Reno, selamat sore para pemirsa Metro TV. Baik. Mas Effendi, Budi Ari, Ketua Umum Projo, mengklaim bahwa dukungan Projo ini sudah sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo. Ini apakah bukti bahwa memang ada gesekan antara Jokowi dan PDIP? Saya jadi ingat ya, dua acara terakhir dari Projo itu. Yang pertama 21 Mei 2022 tahun lalu di Magelang. Pak Joko Widodo menyatakan ojo ke susu, walaupun mungkin orang yang kita dukung ada di sini. Pada waktu itu yang hadir di sana adalah Bapak Ganjar Pranowo. Kemudian tentu saja 14 Oktober kemarin justru kita mengatakan jangan mendesak-desak untuk hari ini saya ngomong siapa yang akan didukung karena orangnya juga nggak ada di sini gitu. Nah yang tidak ada di kompleks acara Projo kemarin itu ada dua nama kan ya, paling tidak yaitu Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Nah kemudian yang menarik dari pertanyaan Reno tadi, saya yakin ini Budi Ari ini adalah lulusan ilmu komunikasi yang menyatakan tegak lurus dengan Pak Joko Widodo. Jadi mereka sudah berkomunikasi dan rasanya confirm walaupun ada dua orang yang tidak hadir. Tentunya ada beberapa nama lain, tapi perhatian kita kan tertuju pada Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Artinya akhirnya Projo itu meyakini bahwa yang didukung oleh Bapak Joko Widodo adalah Prabowo Subianto. Karena mereka tetap pro Jokowi ya, bukan bisa memisahkan diri hanya tinggal pro-nya Reno, tanpa memperhitungkan bahwa di nama mereka masih ada Jokowi. Oke, berarti ini belum terjawab. Pertanyaan saya, apakah ini mempertegas ada gesekan antara Jokowi dan PDIP, Mas Effendi, dukungan Projo ini? Nah, sekarang kan gini, pada Rakernas yang lalu, ya Rakernas PDI Perjuangan, saya beranggapan apa yang disampaikan Bapak Joko Widodo sebagai kader terbaik PDI Perjuangan itu sangat eksplisit dan sangat kuat. Di mana Bapak Joko Widodo menyatakan dia membisikkan sendiri kepada calon presiden Ganjar Pranowo, nanti setelah dilantik besoknya langsung masuk ke kedaulatan pangan. Nah, dengan hal demikian, tentu saja saya rasa setidaknya sekarang ini belum sampai gesekan. Kalau Anda mau pakai istilah gesekan, badai pun sebetulnya nggak apa-apa. Tapi kalau saya paling tidak mengatakan ada disonansi. Disonansi itu semacam sama-sama mencari fakta atau mencari kejelasan apakah betul Bapak Joko Widodo itu sebagaimana diwakili oleh Projo itu menyatakan dukungan kepada Prabowo. Tapi dari segala sisi ilmu komunikasi, saya yakin ilmunya Budi Ari juga demikian, memang terlihat pada 14 Oktober itu ya, Bapak Joko Widodo melalui Projonya menyatakan mendukung Prabowo. Tentu saja ada disonansi dan pelan-pelan akan menjadi friksi, tapi saya rasa PDI Perjuangan, saya pernah tanya dalam sebuah kesempatan dialog dengan Sekjen PDI Perjuangan yaitu Bapak Hasto, Pak Hasto menyatakan PDI Perjuangan sudah siap sebagai partai yang berpengalaman untuk menghadapi kemungkinan apapun gitu. Jadi sekarang mereka sedang dalam disonansi dan saya rasa pelan-pelan, apalagi kalau nanti misalnya betul Gibran menjadi calon wakil presiden ya dari Pak Prabowo, itu bisa menuju ke friksi. Yang menarik itu adalah sedikit lagi, hari ini ada survei dari Parameter, saya masih di tempat acara, di sidelines dari acara itu, yang menunjukkan bahwa sebetulnya siapapun cawapres bagi Prabowo tidak berbeda secara signifikan menambah elektabilitasnya. Jadi bisa Gibran, bisa Yusril yang menonjol juga. Kemudian ada dua nama lain yang sudah disebutkan mengerucut jadi 4 oleh Bapak Prabowo Subianto. Mas Effendi, tapi apa sih kira-kira dampaknya bagi PDIP ketika relawan Jokowi ini justru mendukung Prabowo Subianto? Meskipun tadi Anda katakan, Mas Hasto, Sekjen PDI Perjuangan sebagai partai besar, partai berpengalaman, siap menghadapi apapun begitu. Tapi dampaknya apa bagi PDIP?
Ya, dampak pertama tentu saja ini merupakan sesuatu yang luar biasa, tidak biasa juga Reno dan para pemirsa dalam sejarah tradisi berpolitik dalam politik modern ya. Jadi ada kader terbaik dari suatu partai yang didukung oleh partai tersebut menjadi presiden. Lalu setelah 2 periode menjalankan tugasnya dengan baik, malah menyatakan dukungan kepada kompetitor dari partai di mana dia menjadi kader terbaiknya gitu ya. Tapi pada bagian yang lebih penting, mungkin PDI Perjuangan sekarang harus berusaha sedapat mungkin mulai merapikan barisannya. Dalam Hmm, konteks pertama itu menyiapkan cawapres yang kurang lebih bisa nanti bersaing dengan Prabowo yang saat ini di beberapa survei itu masih leading ya, walaupun jaraknya makin dekat dengan calon presiden Ganjar Pranowo dari PDI Perjuangan dan diikuti oke. dengan mendapat banyak dukungan juga ini rakyat itu untuk Amin ya. Jadi Ya. tiga pasangan ini makin mendekat jaraknya satu sama lain Ah, sehingga PDI Perjuangan perlu membuat katakanlah semacam positioning baru atau branding ya. Jadi bagaimana memasarkan, melemparkan oke. narasi-narasi yang mendukung Ganjar Pranowo ini dibandingkan sebelum Bapak Joko Widodo menyatakan dukungan pada Prabowo. Itu yang dalam waktu pendek. Oke, tapi seberapa besar sebetulnya menurut Anda, Mas Effendi, peluang Pak Jokowi ini untuk secara gamblang mendukung Prabowo atau hanya lewat relawan saja? Saya rasa sampai nanti pada saat pendaftaran, ini menurut hemat saya bisa keliru, Ya. masih melalui relawannya saja. Kalau Bapak Joko Widodo mungkin masih akan menyatakan bahwa ojo ke susu, namun dalam pada itu, maksud saya sementara itu, kan kita tahu bahwa Mahkamah Konstitusi akan mengeluarkan keputusan pada hari Senin besok, 16 Oktober, Hmm. dan kemudian tentu saja yang paling menarik, yang selalu selama ini menjadi perhatian dari pemerintahan ini, terlebih khusus Bapak Joko Widodo, adalah bagaimana netizen ya, yang sebetulnya pada hari-hari ini sudah mulai bergerak. Dan pada sisi lain, kita lihat bahwa sesuatu yang tidak biasa ini tentunya juga akan mendapat respon tidak hanya dari PDI Perjuangan, tapi kita sudah tahu ada juga dari kalangan pendukung Bapak Joko Widodo sebelumnya. Banyak ya budayawan, akademisi yang mulai tidak hanya berpikir soal Bapak Joko Widodo tidak mendukung kader dari partainya, tetapi juga bagaimana misalnya mulai menyorongkan anaknya gitu ya secara tidak langsung. Oke, dan apalagi kalau kita melihat bagaimana runtutan waktunya adalah sebelum kemarin dukungan Projo diberikan, kita lihat sebetulnya kemarin Ketua Umum PSI Kaisang juga sempat sowan juga ya kepada Prabowo, ya di mana kita tahu Ya, Kaisang ini dan adalah putra bungsu dari Presiden Joko Widodo, Mas Effendi. Ya, dan Kaisang juga secara sangat santai menyatakan saya apa namanya terbiasalah dengan baju yang bergambar wajah Bapak Prabowo gitu. Namun yang menarik sebetulnya Reno dan para pemirsa, sebetulnya kan sebelum ini kita mendengar bahwa acara yang megah di tempat Rakernas PDI, Rakernas Projo kemarin itu Hmm. akan digunakan juga untuk sekaligus deklarasi capres dan cawapres. Tapi ternyata tidak demikian ya, bahkan deklarasi capres pun tidak berlangsung di arena itu ya, tapi berlangsung akhirnya di kediamannya Bapak Prabowo. Nah, Berarti betul kata apa yang Reno bisa Anda tadi, baca dari situ, Bapak Mas Effendi, Jokowi. ketika deklarasi dukungan terhadap capres yang seharusnya diagendakan di arena Rakernas Projo, kemudian tidak jadi karena Prabowo tidak hadir, tapi malah relawan nanti akan bergeser ke kediaman Prabowo dan menyatakan deklarasinya. Apa yang Anda baca di sini? Ini sudah by setting sebetulnya, kalaupun by setting, apa tujuannya? Enggak, saya rasa setting semula adalah setidaknya capresnya akan diumumkan di acara yang megah di eh, tempat yang luar biasa dengan begitu banyak pendukung ataupun anggota dari Projo serta hampir seluruh ketua umum partai politik dari Koalisi Indonesia Maju ada di sana. Namun barangkali pada saat-saat terakhir, saya rasa Bapak Joko Widodo sangat memperhatikan ya pendapat-pendapat dari tokoh-tokoh publik, budayawan, akademisi, sampai juga netizen. Sehingga akhirnya, sebagaimana kita ketahui, itu acara tidak jadi dilaksanakan di sana, namun menyusul itu dengan sangat cepat bergeser ke arah
rumah Prabowo. Jangan lupa loh, Bapak Joko Widodo itu mengucapkan ojo ke susu dalam pidatonya. Dia sampai di tempat acaranya Projo itu sekitar jam 14.19. Tetapi teman-teman Projo ini sudah mendeklarasikan pada jam 17.12 atau jam 17.13 bahwa Projo mendukung Prabowo. Jadi artinya ojo ke susunya itu hanya sekitar 5 jam loh, Reno. Tapi begini, Mas Effendi, menariknya saya mencoba untuk memaknai dari sudut pandang yang lain. Apakah arahan Pak Jokowi untuk sabar kemarin sore ini apakah bisa dimaknai atau kemarin siang ya, dimaknai sebagai upaya dalam tanda kutip cuci tangannya Pak Jokowi karena nyuruh relawan sabar, tapi relawannya nggak sabar deklarasi dukungan setelahnya. Jadi nanti kalau ditanyakan Pak Jokowi bisa berkilah, loh saya kan sudah nyuruh sabar. Bagaimana Mas Effendi? Bapak Joko Widodo suka menggunakan istilah-istilah yang kita sebut itu bisa punya berbagai makna ya. Jadi tidak satu makna. Maksud saya sama seperti ketika teman-teman wartawan menanyakan apakah Bapak merestui atau mendukung Gibran sebagai calon wakil presiden misalnya, maka dijawab sudah lama saya tidak ketemu gitu. Nah, pada waktu acara Projo ini juga menjadi menarik. Gibran datang dulu jam 14.00 ya, kemudian langsung meninggalkan arena 14.15, baru Pak Jokowi datang 14.19. Jadi artinya tetap bisa kan jawabannya kalau ditanya wartawan, apakah mendukung Gibran sebagai cawapres? Sudah lama tidak ketemu misalnya. Sama dalam hal ini. Jadi menyatakan ojo ke Oke. susu, jangan tergesa-gesa, tapi sudah memberikan sinyal bahwa karena orangnya juga tidak ada di sini. Lalu kemudian ketika Projo ya mendeklarasikan dengan sangat cepat perbedaan waktu seperti yang saya sebutkan tadi, Ah, bagi orang yang tidak memahami budaya Jawa kan agak susah memahami ojo ke susu, tapi beberapa jam kemudian sudah mendeklarasikan dukungan untuk Prabowo oke. misalnya. Ya, itu bisa dianggap sebagai sebuah strategi, paling tidak menggunakan berbagai makna, sehingga bisa saja orang mengatakan itu cuci tangan, atau katakanlah tidak langsung menyatakan sesuatu secara tegas, tapi berkias dan maknanya silakan diartikan oleh siapapun yang ingin mengartikan. Kalau Oke. saya sudah mengartikan itu sebagai dukungan kepada Prabowo, dan pada sisi lain PDI Perjuangan juga saya rasa sudah bisa membaca itu dengan sangat tenang sebagai partai yang berpengalaman. Oke, apalagi kemarin pada saat pemukulan gong Pak Jokowi memukulnya 8 kali ya. Mas Effendi ini semakin jelas juga. Nah, Saya nggak memperhatikan, tapi setelah melihat ulangannya kayaknya 8 kali itu Reno ya. nah Dan terakhir itu Mas sebagai suatu Effendi, ya, ah, silakan. seberapa sebetulnya ini kita tahu ya Projo ini kan bukan partai politik. Ini hanya sebatas kumpulan relawan di situ yang pro terhadap Jokowi. Tapi seberapa signifikan dukungan Projo ini akan berdampak pada elektoral Prabowo Subianto? Saya mau mengatakan dua hal. Yang pertama, projo ini tidak bisa dianggap sesuatu yang tidak penting karena Pak Jokowi sendiri menyatakan walaupun ada 2.000 organ relawannya, Kak Projo ini termasuk salah satu yang paling dia perhatikan. Dia selalu datang, hampir 10 kali dia datang pada acara Projo. Nah, tentu saja pada saat ini pertanyaan Reno tadi menjadi penting. Apakah kalau Projo menyatakan dukungan, langsung bisa kemudian memberikan perbedaan angka elektabilitas bagi Prabowo misalnya. Hari ini sekali lagi menarik, ada survei yang dirilis oleh Parameter. Saya sedang ada di sidelines dari survei ini. Ternyata memang dukungan dari Projo di seluruh Indonesia itu memang masih terbelah. Kebetulan sebelumnya ada berita juga ya, ada Projo yang mendukung Ganjar dan kemudian Betul. bisa saling memberikan data yang kurang baik terhadap satu sama lainnya. Tetapi yang mau saya katakan, kita menemukan bahwa belum sepenuhnya seluruh Projo itu menyatakan dukungan kepada Prabowo ya, belum seutuhnya. Jadi masih ada yang betul-betul menunggu Bapak Joko Widodo, dan kalaupun seluruhnya itu menyatakan dukungan kepada Bapak Prabowo, saya percaya angkanya tidak terlalu besar karena sesuai dengan namanya, Projo itu adalah pro Jokowi. Ketika mereka menyatakan dukungan pada Prabowo, akan sangat tergantung nantinya pada kepuasan publik terhadap Bapak Joko Widodo menjelang pelaksanaan pemilu 14 Februari 2024, dan kita tahu kepuasan itu sedang terganggu oleh berbagai isu ya, seperti aneh kalau kader politik itu malah mendukung kompetitor dari partai Oke. politiknya, atau kemudian dengan isu munculnya cawapres dari keluarga presiden yang dirasa belum memiliki kualitas yang bagus sebagai cawapres, walaupun mungkin
cukup baik sebagai wali kota. Begitu Reno. Oke. Mas Effendi Ghazali, pakar komunikasi politik, terima kasih sudah memberikan perspektif pada sore hari ini. Selamat sore, Mas Effendi. Selamat sore, mari kita tunggu ya perkembangan besok dan selanjutnya karena ini semua masih dinamis. Selamat sore. Selamat sore, Mas Effendi. Salam sehat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.